Hai sahabat klinik pertanahan, saya Titis Tata dalam bedah kasus klinik pertanahan. Hari ini kita akan membedah kasus hukum yang menarik perhatian publik, yakni kasus Kakanwil ATR BPN Provinsi Bali, Bapak I. Made Dageng. Setelah putusan pra-peradilan keluar tanggal 9 Februari lalu, banyak sekali pertanyaan muncul dari masyarakat mengenai substansi kasus ini. Telah hadir bersama kita ahli pertanahan, sekaligus beliau mengikuti persidangan ini secara langsung. Bapak Artia. Terima kasih, kami akan berbagi informasi mengikuti jalan sidang di pra-peradilan. Baik Pak Artia, untuk memulai di bedah kasus kali ini, kita mulai dari sebenarnya apa sih Pak yang dipersengketakan dalam kasus ini? Bagaimana masalah lahan yang awalnya sudah puluhan tahun ini bisa berujung pada status tersangkanya Kakanwil Bali? Kasus ini bermula pada tahun 1985, sebenarnya sudah terbit sertifikat hak milik nomor 372 atas nama I. Sorta dan I. Larta merupakan tanah bekas milik adat di Jimbaran. Seluas seluruhnya itu 8,07 hektar atau kurang lebih 8 hektar atas nama Pak Ngarti. Jadi ini sebenarnya atas nama Pak Ngarti dari awalnya. Jadi sudah tercatat di milik adat atas nama Pak Ngarti. Kalau di sana istilah pipil ya. Yang kemudian pada tahun 1989 sertifikat hak milik tersebut dipecah menjadi dua, yaitu sertifikat hak milik nomor 725 atas nama Hari Budi Hartono dan sertifikat hak milik nomor 726 yaitu sisanya masih pemilik semula. Terus di tahun 1999 ada pemohon Pak Imadiet Tarip bertindak atas nama Pura Dalem Balangan mengajukan permohonan hak terhadap tanah seluas kurang lebih 2.500 meter persegi dan 4.500 meter persegi. Dan masalahnya di sini, atas permohonan tersebut kantor pertanahan sudah mengeluarkan surat ukur yang diketahui bahwa surat ukur tersebut terbit di atas sertifikat hak milik nomor 725 Jimbaran atas nama Budi Hartono, maka kepala kantor pertanahan mengembalikan dokumen permohonan sertifikat sekaligus membatalkan surat ukur tersebut di atas dengan surat pembatalan dari kantor pertanahan Kabupaten Badung. Saudara Imadiet Tarip mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari tingkat pertama, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Tun Surabaya, sampai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 1 April 2023 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan majelis hakim, gugatan dari penggugat tidak dikabulkan. Artinya, penerbitkan sertifikat sudah benar. Berikutnya, berjalannya waktu, pada Februari 2018 diajukan gugatan perdata. Setelah tadi Tun, diajukan gugatan perdata oleh Imadiet Tarip Widarta, orang yang sama dengan tergugat satu, Bapak Hari Budi Hartono, pemilik sertifikat 725 Jimbaran, dan tergugat duanya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan putusan NO, jadi kekurangan pihak, sehingga ditutup perkara itu. Berlanjut lagi pada tanggal 14 Desember 2018, tahun yang sama, pernah diadakan berita acara rapat koordinasi terhadap tahap akhir oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama antara Kakanwil BPN Provinsi Bali dan Polda Bali, yaitu dengan tanggal 24 Mei 2018 dengan rekomendasi sebagai berikut. Jadi sudah diperiksa, diteliti oleh Polda Bali pada saat itu. Kesimpulannya itu, satu, dari segi sudut pandang administrasi pertanahan, disarankan surat ukur yang sudah dikeluarkan tahun 1999 yang tadi, atas dasar permohonan pengukuran dari Pengempon Pura Dalem Balangan dinyatakan tidak berlaku sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan tanggal 16 Oktober tahun 2000. Disarankan juga atau segera melaporkan secara komprehensif kepada
Kementerian ATR BPN. Yang keduanya, Polda Bali melakukan supervisi ke Polresta Denpasar untuk memperjelas perkembangan proses laporan polisi yang tadi itu. Jadi tadinya lapor di Polresta, jadi supaya diperjelas oleh kepala kantor kepada Polresta yang bersangkutan. Berita acara tersebut ditandatangani oleh anggota Satgas, yaitu Kasih Sengketa Konflik Bidang PMPP Kanwil BPN Bali, Kasih Perkara, Analis Permasalahan Pertanahan Bali, dan dari pihak Direskrim Polda Bali, yaitu ada tanda tangan Kanit 1 dan Subdit 2 dari pihak Polda Bali. Ya. Itu kira-kira jadi sudah diteliti juga oleh pihak SK bersama antara Kanwil BPN dan Polda Bali atas tanah tersebut. Kemudian pada era tahun 2025, Imade Tarif Widarta membuat laporan ke Polda Bali dengan surat tertanggal 25 Maret 2025. Polda Bali memanggil saudara Imade Daging untuk hadir 4 Juli 2025 terkait tindak pidana sebagaimana mana dimaksud pada pasal 421 KUHP dan atau pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Tanggal 10 Desember 2025, surat ketetapan Ditreskrimsus Polda Bali menyatakan Imade Daging ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 421 KUHP lama dan atau pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kira-kira seperti itulah kronologi asal mula daripada kasus ini. Jadi seperti itu ya sengketa dalam kasus ini Pak Artia. Lalu Bapak Imade Daging sendiri kemudian berlanjut menempuh jalur pra-peradilan, artinya tidak puas dengan kondisi yang terjadi. Seperti apa jalannya proses pra-peradilan yang Pak Artia juga hadir langsung kala itu? Atas penetapan tersangka dari Ditreskrimsus Pak Imade Daging mengajukan permohonan pra-peradilan pada tanggal 7 Januari tahun 2026. Proses sidang peradilan Imade Daging dimulai tanggal 23 Januari 2026 dengan agenda pembacaan permohonan ini sempat tertunda karena dari pihak Polda pada saat itu tidak hadir sehingga persidangannya ditunda yaitu menjadi tanggal 30 Januari 2026. Polda Bali memberikan jawaban tertulis yang menegaskan bahwa penetapan tersangka telah sesuai dengan prosedur dan didukung 2 alat bukti yang cukup. Berikutnya, tahap pembuktian dilakukan pada tanggal 3 Februari 2026 di mana pihak pemohon menghadirkan 2 saksi ahli hukum, yaitu hukum pidana dan berargumentasi bahwa perkara tersebut telah kedaluarsa karena peristiwa hukumnya terjadi pada tahun 1990-an yang kemudian dibalas ya oleh termohon pada 4 Februari 2026 dengan penyerahan puluhan dokumen hasil penyidikan guna menunjukkan kepatuhan terhadap SOP. Sidang berlanjut pada 6 Februari 2026, yaitu dilakukan penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak. Kemudian proses persidangan berikutnya itu ditentukan pada saat itu oleh majelis hakim akan diputus pada tanggal 9 Februari 2026, di mana Hakim Tunggal Iketut Somanasa memutuskan, yaitu isinya menolak seluruh permohonan pra-peradilan tersebut. Dan dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik adalah sah secara hukum, sementara argumentasi mengenai daluarsa perkara dan substansi pasal 421 KUHP serta pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dianggap telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang harus diuji di sidang pidana mendatang. Ternyata proses persidangan pra-peradilannya cukup kompleks ya Pak Artia.
Nah, tentunya publik juga ingin mengetahui pendapat Bapak sebagai ahli pertanahan yang juga hadir melihat langsung proses persidangan ini. Bapak setuju atau tidak mengenai penetapan tersangka Bapak Imade Daging ini? Kami akan mau melihatlah isi pasal yang ditersangkakan 421. Nah, kita akan lihat yaitu seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasal 421 KUHP lama, di dalam KUHP yang sekarang, ketentuan yang mengatur pemidanaan yang dikenakan pada diri permohon seperti yang dimaksud atau sama makna yang diatur dalam pasal 421 KUHP lama tersebut kini di KUHP baru sudah tidak ada lagi. Hal ini dikarenakan tindakan administratif yang dilakukan oleh Imade Daging sebagai aparatur sipil negara pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Adapun apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, hal tersebut pada umumnya dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila persidangan itu sudah diputus dalam tingkatan apapun, kita harus menghormati isi daripada putusan tersebut. Tetapi berdasarkan apa yang sudah kita ikuti selama persidangan, kalau kita lihat secara objektif menurut kami ya, menurut keyakinan kami, saya melihat penerapan pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dalam kasus ini ya sangat dipaksakan dan tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat. Poinnya adalah pada saat Pak Made Daging menjabat kepala kantor pertanahan di Badung dalam kurun waktu 2019 sampai kalau nggak salah tahun 2022, itu kan tidak diketahui sebenarnya siapa sih yang menghilangkan arsip itu. Apa iya Pak Made Daging sehingga harus bertanggung jawab? Nah, padahal di sana kan ada pembagian. Yang bagian arsip si A, si B, si C sudah ada SK-nya tentu dalam satu kantor itu. Sehingga ini yang menjadi ganjil seolah-olah Pak Made Daging sebagai kepala kantor harus bertanggung jawab secara pribadi. Padahal Pak Made Daging belum tahu atau belum pernah diketahui pada saat periode mana arsip itu hilang atau bukan hilang ya, tapi tidak ditemukan. Memang kenyataan saat ini arsip dokumen penerbitan sertifikat nomor 725 itu sampai hari ini belum ditemukan. Sehingga diterapkanlah pasal 83 tadi. Nah, itu permasalahannya. Yang dalam penerapan pasal itu sebagai dasar untuk menjadikan tersangka oleh Ditreskrim Polda Bali ya. Jadi di situ agak miss ya menurut keyakinan saya gitu ya. Jadi kalau saya punya pemikiran, kalau pidana kan barang siapa? Siapa sih benar yang menghilangkan pada saat kapan gitu, waktunya kapan? Tapi kan belum jelas. Tapi ujung-ujung diterapkan pasal 83 Undang-Undang 43 tahun 2009. Nah, untuk menetapkan tersangka inilah, itulah yang menurut keyakinan saya belum pas gitu. Kira-kira gitu. Jika fakta-fakta persidangan memperlihatkan bahwa penetapan tersangka Bapak Imade Daging ini terkesan dipaksakan, Pak. Lalu mengapa hakim tidak menghentikan saja, malah justru menolak pra-peradilan? Ada opini publik yang mengatakan bahwa hakim takut untuk menghentikan kasus ini. Setuju nggak, Pak?
pada saat pembacaan keputusan oleh majelis hakim pada saat itu, beliau menyampaikan bahwa menurut pengamatan saya, apa yang kami dengar juga pada saat itu yang hadir di sana, yang kira-kira ada rasa kehati-hatian dari hakim agar tidak dianggap abuse of power. Karena menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang berlaku efektif 2 Januari 2026, terdapat ketentuan dalam pasal 3 yang berbunyi, ayat 1-nya, dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Di ayat 2-nya, dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum. Ayat 3-nya, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Jadi, apabila pada tingkat pemeriksaan tertentu yang berwenang adalah tingkatan tertentu pada saat itu, yang harus bunyinya seperti ayat 2 tadi, batal demi hukum. Karena di sana disebutkan dalam ayat 3, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Pemeriksaannya di mana? Dihentikan prosesnya itu demi hukum. Cuman masalahnya di sana kami menghormati keputusan dari hakim, majelis hakim menyatakan bahwa apabila hakim yang menghentikan, khawatir mereka dituduh adanya abuse of power oleh hakim. Sebenarnya menurut saya, menurut keyakinan saya, hakim bisa aja mengatakan kepada Polda agar sesuai dengan bunyi ayat 3 dan ayat 2 supaya dihentikan, yaitu jadi dikabulkan atau dihentikan proses hukumnya di tingkat tadi itu yang jadi tersangka, sehingga bukan berarti hakimnya yang abuse of power, tapi memerintahkan kepada tingkatan yang tadi itu yang ada di diskriminasi. Ini menurut keyakinan saya ya. Terima kasih atas pendapat Pak Artia selaku ahli pertanahan dalam kasus ini. Semoga memberikan sisi edukasi secara netral dan berimbang. Kita ikuti Pak bersama-sama perkembangan kasusnya ke depan. Sama-sama, harapan kami sederhana, Mbak. Mari kita kawal agar keadilan hukum diberikan kepada setiap orang dengan sebenar-benarnya sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai administrasi yang sudah berjalan benar justru dikalahkan oleh ketidakpastian. Karena pada akhirnya hukum bukan hanya soal memenangkan perkara, tapi soal menjaga martabat dan hak asasi setiap warga negara. Sahabat Klinik Pertanahan, demikianlah bedah kasus Klinik Pertanahan kita hari ini. Kira-kira menurut sahabat Klinik Pertanahan bagaimana? Kami tunggu komentarnya melalui website dan sosmed Klinik Pertanahan. Di bawah ini, saya Tiris Tata, sampai bertemu di bedah kasus berikutnya.